dan wasilah sholawat tentang kita dilunasi oleh Allah. Yang jomblo biar cepat laku. Mudah-mudahan yang istrinya sering ngomel, mudah-mudahan sholawat ada ngomel lagi. Yang lakinya bawel, pelit, agak kasih duit, mudah-mudahan ibu-ibu sholawat lakinya, mudah-mudahan dia cepat-cepat dapat duit, mati lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbi bil Mustafa wal hikmah wasilana wa qina ya wasi'al karami. Angkat suaranya ya Rabbi. Hajatnya mau dikubur selawatan ikuti. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mubtahib ya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita bersama akhirnya billah ada Allah al-mujahid fisabilillah wa rasulih, yakni Buya Abdul Wahid. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan sehat walafiat, amin. Duitnya dibanyakin, amin. Kontrakannya dibanyakin, amin. Mudah-mudahan sesuku tamu bisa umroh semua, amin. Insya Allah dibayarin Buya Abdul Wahid, amin. Ya Rabbal. Inilah mempercepat perusahaan PT yang bangkrut. Itu bayarnya sesuatu tamu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus dan jamaah Mushola Al-Hilal, segenap para sepuh, para orang tua, adik-adik sekalian. Ini pasukan bodrek
Ya mau tidur tidur aja bapak. Lebih tenang lu tidur ketimbang lu ngobrol. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya hanya melengkapi dari pembicaraan guru kita bersama tentang masalah sholat. Kedudukannya merupakan as-sholatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Sholat kalau kita lihat Bu, sekalian, merupakan amaliyah yang sangat-sangat luar biasa. Allah menyuruh puasa kita nggak perlu repot-repot, cukup turun ayat kepada Nabi Muhammad, suruh puasa Ramadan besok. Nyuruh haji umroh, cukup turun ayat. Nyuruh sedekah, cukup turun ayat. Tapi lempengan nyuruh sholat Allah panggil langsung nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan amal yang sangat luar biasa. Makanya karena sholat merupakan amal yang sangat luar biasa, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Pertama kali amaliyah yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah as-sholat. Berarti sholat amaliyah yang sangat-sangat memiliki kedudukan yang mulia di antara amaliyah yang lainnya. Subhanallah. Maka beruntung sekali orang yang selalu menyeru orang lain untuk sholat. Yang ngajak sholat siapa? Kalau misalnya masuk waktu sholat, muadzinnya hayya 'alas sholat, bersyukur. Kenapa? Karena dia mengajak orang untuk melakukan amal yang sangat utama. Bersyukur sebagai pengurus musola. Kenapa? Menjaga dan memelihara, memakmurkan tempat ini, karena di dalam salah satu amaliyah yang paling utama di sisi Allah adalah sholat. Alhamdulillah, wajib disyukuri. Saudara, kata Rasul, innama mathalus sholati fid din kama mathali ra'si fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan sholat dalam agama ini seperti kedudukan kepala pada anggota tubuh kita, badan kita. Bapak Ibu, kalau yang hadir di sini semua tangan ada, kaki ada, perut ada, enggak ada kepalanya. Ngeri saya. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup nggak? Nah, nggak punya kaki bisa hidup nggak? Bisa. Nah, nggak punya kuping bisa hidup nggak? Bisa. Tapi nggak punya kepala bisa hidup nggak? Bisa. Orang nggak ada tangan masih disebut manusia. Nggak ada kaki disebut manusia. Coba di sini kalau nggak ada kepalanya semua ini, wah disebut apaan? Dedemit. Yang hadir di sini manusia atau dedemit ini? Manusia. Baik. Hadirin yang berbahagia, setelah kita tahu bahwa kedudukan sholat begitu penting, berarti di antara amaliyah yang ada di dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah pasti ada di dalam sholat. Ajaran-ajaran puasa, ajaran haji, ajaran sedekah, ajaran umroh, ajaran silaturahmi, ajaran apapun
di 5 langsung nih. Bu, siap ngaji? Siap ngaji? Bapak-bapak di luar siap ngaji? Siap. Pokoknya yang pulang duluan, kalau ibu-ibu yang pulang duluan, saya doain mudah-mudahan lakinya kawin lagi besok. Nah, kalau bapak-bapak yang pulang duluan, mudah-mudahan saya doain cepat-cepat. Betapa? Hadirin yang berbahagia, mari kita tengok. Pertama, salat mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang ikhlas. Salat mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang menerima terhadap qada dan qadar Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ajarannya membentuk pribadi ikhlas, membentuk pribadi yang menerima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Satu contoh gampang. Kalau emang kita orang beriman, pasti kita melaksanakan kewajiban sholat, apalagi yang 5 waktu merupakan hal yang fardu bagi kita. Tidak bisa kita tinggalkan apapun alasannya. Ayo kita lihat. Cuman persoalannya, sanggup nggak kita menegakkan sholat di masjid di musola ini betul-betul kita tegakkan dalam rangka lillahi ta'ala. Tadi saya nyambung kata guru kita, kalau emang berangkat ke musola lalu melihat karena ada pengurusnya, wah, kata ibu-ibu, ya yang ngurusin dia yang ngomelin anak gue itu, kira-kira jadi gak ke musola? Jadi kagak? Enggak. Besok terawih. Ya imamnya wan haji lama. Jadi gak terawih? Pindah. Betul? Betul? Ya. Berarti kalau ibu-ibu mengakui betul, ibu-ibu jujur. Siapa yang ngurus musola? Ya, dia. Selama itu dipertahankan, jangan ngarep bisa ke musola. Betul? Sekelompok orang yang ngurus dia, selama dia ngurus kita sekelompok jangan ke musola. Silakan pertahankan yang begitu. Silakan pimpin jiwa ini dengan hawa nafsu dan syahwat. Saudara, pertanyaannya, kenapa sih kok kita sulit sekali untuk berangkat ke musola? Kenapa sih kita sulit sekali untuk kita bisa menegakkan secara berjamaah? Jawabannya cuma satu, karena dalam diri kita belum bisa kita tanamkan ikhlas lillahi ta'ala. Belum kita tanamkan sholat saya pengen mengharapkan ridho Allah, bukan karena pengurus, bukan karena imam, bukan karena berbot, bukan karena siapa-siapa. Saya ke musola semata-mata ini ingin mencari ridho Allah. Betul? Kalau sudah ridho Allah, Pak, dengerin penyakit kita semua nih. Kalau sudah ridho Allah, pengurus mau salah mau benar masa bodoh, karena pengurus manusia. Betul? Bukan malaikat. Saya bilangin lagi, pengurus pasti salah. Kenapa? Karena manusia. Kalau emang ngarepin pengurus ini jangan sampai salah, ganti besok DKM-nya malaikat. Malaikat disalahin juga sama masyarakat ini, ganti iblis dulu DKM. Saudara, kalau emang kita terawih ngarepin, maaf,
dia yang imam lama ini, lempengan yang muda yang imam. Mantap. Wah, jamaahnya banyak, mantap. Kenapa? Kagak pakai bacaan lagi, apal di luar kepala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebulan itu loh Pak, aki-aki mati 3 orang. Yang muda kita sih, mantap, terus mantap. Aki-aki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau anu meninggal pada waktu yang sama, jam yang sama, di rumah masing-masing. Disebabkan kenapa? Karena tarawih yang ngetrek. Kok bisa begitu? Padahal di dalam sholat ada tumakninah yang merupakan wajib. Kok bisa begitu? Padahal ketika membaca Al-Quran harus ada yang namanya sesuai berdasarkan tajwidnya. Kenapa sih ibadah kita selalu dipimpin sama nafsu yang pengen buru-buru? Padahal Allah jelaskan untuk melaksanakan sholat dengan pertolongan Allah dan kesabaran. Pantas selama ini kita ruku sujud, ternyata dari sholat kita tidak melahirkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita rajin ahli tahajud, ahli sedekah, haji umroh, tapi sholat kita tidak melahirkan kita sebagai pribadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana buktinya? Rajin tahajudnya, rajin pula menggibah saudara kita orang lain. Rajin kita sedekah, rajin pula kita menghina saudara-saudara kita yang lain. Betul? Betul? Saudara, ini kesempatan kita memperbaiki ibadah. Kalaulah tempat ini di Surabaya ini cuma secara kebetulan sekedar hadir, maaf, seribu maaf, rugi, sangat rugi, dan rugi, sangat rugi. Hari saya mengajak pribadi maupun hadir kita memperbaiki ibadah kita. Itu satu, contoh sholat. Nggak bakal bisa tegak secara berjamaah di musola ini kalau emang yang kita pelihara dengki kepada pengurus. Saya ulangi sekali lagi, tidak bisa kita tegakkan sholat di musola ini secara berjamaah kalau memang kita masih pilih-pilih imam. Betul? Gak bisa kita tegakkan secara sempurna sholat secara berjamaah di musola ini kalau emang kita lihat ya yang imam laki-laki. Kenapa? Itu semua manusia tanpa salah dan lupa, tapi kita bisa menegakkan dengan baik. Manakala kalau kita dari rumah masa bodoh pengurusnya, masa bodoh imamnya, masa bodoh siapanya, tapi saya lillahi ta'ala insya Allah sholat kita bisa tegak, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kadang kalau emang niat kita mau sholat karena enggak jadi sholat gara-gara lihat pengurus, hilangin. Itu bisikan setan, hawa nafsu. Kalau emang melihat gara-gara imamnya begitu, hilangin. Bisikan setan dan hawa nafsu. Baik. Yang kedua, contohnya membentuk pribadi yang ikhlas. Ikhlas ini, Bu, ikhlas ini adalah merupakan penawar bagi hidup kita. Rasa sakit dalam hati kita. Contoh, saya mau mengajak. Kemarin pilkada, sebelumnya pileg. Maaf ini cuma contoh doang. Ya, contoh doang. Orang di mana-mana kita kan kalau sedekah lillahi ta'ala stres kagak? Saya belum pernah dengar pada DKM saya sedekah 200.000 ikhlas lillahi ta'ala, saya terima sedekahnya, stres yang sedekah? Ada kagak? Gak ada. Pada DKM saya sumbang lampu ini nih,
untuk musola Al-Hilal, ikhlas lillahi ta'ala, selesai nyumbang, stres ada nggak? Nggak ada. Cakep. Ini bener jalurnya, jalur yang salah kita lihat. Ketika ketika pileg untuk mencalonkan legislatif, di mana dia punya duitnya untuk suara, bukan dia sedekah musola, bukan karena memang niatan lillahi ta'ala, tapi ngarepin suara. Ada nggak yang begini? Ada nggak yang begini? Makanya dapat suara kuntilanak pada. Sumbang masjid, sumbang karpet, tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala. Apa tujuannya? Ngarepin suara. Bangun jalanan, tujuannya bukan lillahi ta'ala, kepentingan masyarakat, supaya masyarakat dia dapat suara dari masyarakat. Maaf saudara sekalian, fakta dan nyata kenyataan ketika kursi tidak diperoleh oleh dia, ketika gagal jadi caleg, duit udah habis, bukan ratusan juta lagi, tahu duitnya pokoknya, tahu MCK, habis duitnya karena emang gak ada niatan lillahi ta'ala. Yang ada akhirnya stres. Apa korbannya? Karpet masjid ditarik lagi. Ada kagak? Ada kagak? Ada kagak? Ada. Lampu ditarik lagi. Ada kagak? Sound system ditarik lagi. Ada nggak? Ada nggak? Kenapa bisa stres? Kenapa bisa gila? Makanya setiap pilkada, pileg, makanya RSUD Kota Depok mempersiapkan 2 ruangan, Pak. Untuk siapa? Caleg stres. Karena nggak jadi coba. Ayo kita lihat amalia sedekah. Ada nggak sih orang yang sedekah karena Allah stres? Nggak ada. Tapi banyak orang yang sedekah karena dunia stres. Betul? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak korban juga ya. Saudara, ayo kita lihat mana kepentingan dunia dan mana kepentingan akhirat. Untuk dia dunia apa untuk Allah? Jelas di dunia sudah jelas nyatanya. Masalah caleg. Kalau memang dia sumbang semata-mata ridho Allah, nggak ada, Pak. Nggak jadi soal. Kenapa? Wong tanpa jadi pemimpin bisa beramal untuk masyarakat. Betul atau tidak? Betul. Beramal nggak mesti jadi pemimpin. Bangun jalan nggak mesti kita jadi caleg, dewan legislatif nggak mesti. Betul? Bangun musola nggak mesti kita jadi bupati, Pak. Kita beramal tanpa kita untuk jadi pemimpin pun kita bisa beramal. Kenapa? Karena amal lillahi, bukan karena ngarepin suara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya ketika ke musola lillahi ta'ala, saya yakin, saya jamin 100%, insya Allah imannya selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau ke musola lantaran melihat manusianya, insya Allah pasti akan kecewa pulang dari musola. Betul? Tuh, contoh dalam musibah sakit, salat menanamkan pribadi yang ikhlas lillahi ta'ala, maka orang tersebut akan menjadi orang yang kuat. Kenapa? Sandarannya jelas Allah. Tapi kalau tanpa ikhlas, siap-siap menjadi orang yang kecewa. Contoh sakit, mentang-mentang punya duit,
dia berobat sentra medika agak sembuh, pulang dari sentra medika agak puas, wah ke Hermina seminggu kagak sembuh juga, pulang payah dokter Hermina. Kenapa? Masa udah tahu sakitnya ini di jantung, masa dikasih obat-obat kulit kagak nyambung, pantesan kagak sembuh, mahal banget sono. Pindah dari Hermina, saudara, Permata Bunda, seminggu kagak sembuh juga, wah kecewa saya. Pindah lagi yang lebih hebat lagi, misalnya ke Arapik, 5 rumah sakit, pulang setelah dari Arapik pulang stroke. Oh gila, padahal awal berangkat cuma gorengan penyakitnya, udah pulang 5 rumah sakit stroke. Kenapa saudara? Apa yang menyebabkan penyakit makin bertambah dan bertambah? Tidak lain tidak bukan karena di dalam hatinya tidak ada rasa ridho menerima takdir Allah berupa sakit. Betul atau tidak? Contoh, orang yang tidak menerima qada Allah, tidak ikhlas terhadap qada Allah. Contoh, mentang-mentang dia kaya, berobat kemana aja nyampe. Akhirnya anaknya rumah sakit yang mewah, kelasnya internasional, luar biasa Pak. Keramiknya aja dari kaca, jauh puskesmas kita masih nih, jauh. Keramiknya dari kaca, bayarin di sono, full AC, makanya di sono mayat pada betah di rumah sakit itu. Udah bayangin aja full AC, kita yang itu kalau betah, apalagi di Bali, gerah. Saudara, coba kita lihat dan tengok. Akhirnya tapi saudara, pulang mati anak. Apa kata bapak yang payah, rumah sakit internasional, telat penanganannya. Masya Allah, mati anaknya, disalahin dokternya, telat penanganannya. Saudara, apa iya itu? Persoalannya bukan di anaknya yang mati, bukan di rumah sakit, persoalannya ada dalam hatinya bapaknya karena tidak menerima ridho, tidak ridho terhadap qada dan qadar Allah berupa kematian. Jelas? Paling sederhana, umpama suaminya mati, contoh suaminya mati, bininya Masya Allah sayangnya luar biasa, pas lakinya mati bininya begawakan, tidak menerima takdir Allah berupa kematian, gegawakan, meratap, apa jangan tinggalin saya Pak, kalau bisa Bang hidup lagi Bang. Masya Allah, lakinya mati sebelum hidup lagi. Kalau bisa jangan sekarang Bang, jangan abang keluar, saya aja yang keluar baru abang mati gak apa-apa dah. Tapi begitu ngomong yang bukan mayat. Saudara, kok bisa begitu? Kenapa? Penyakit cuma satu. Kenapa? Tidak ridho, tidak menerima, tidak ikhlas terhadap qada Allah Subhanahu. Makanya musibah selalu datang kepada kita. Kenapa? Kenapa kita hidup selalu gelisah, hidup penuh dengan seakan-akan banyak masalah, persoalan cuma satu. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan amal sholat berupa menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Saya mau tanya bapak-bapak yang ada di sini, kalau jujur Pak, jujur, Bapak terima nggak kalau punya istri satu, ridho apa tidak? Enggak ini jawabannya. Ridho apa enggak? Oh, contoh ridho nih ya, contoh ridho. Bapak punya istri, ridho apa enggak? Punya istri satu, ridho apa enggak?
Istri 2 ridho apa kagak? Istri 3 ridho apa kagak? Ibu-ibu dengerin, suaminya punya istri 1, ibu ridho apa kagak? Istri 2 ridho apa kagak? Salah contoh saya. Apa yang contoh ini? Saudara diri yang berbahagia yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, nilai ikhlas pelajaran penting dari sholat. Kita gak bakal bisa menegakkan sholat secara sempurna manakala kalau hati kita masih condong kepada manusia. Kita tidak akan bisa sedekah dengan sempurna manakala hati kita yang pengen condong kepada manusia, pengen pujian dan kehormatan manusia. Kita tidak akan bisa melaksanakan suatu ibadah dengan sempurna manakala itu semua selalu terkait dengan dunia. Tapi kita bisa ibadah tegak lillahi ta'ala manakala semata-mata mencari ridho Allah, ikhlas, ridho semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita diajarkan dengan kalimat raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imam wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Raditu billahi rabb, saya ridho Allah sebagai Tuhan. Kalau memang kita ridho Allah sebagai Tuhan, konsekuensinya ke masjid semata-mata mencari ridho Allah, betul? Bukan karena lihat ngurus. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kalau memang ridho Islam sebagai agama, kalau waktunya Ramadan puasa dong, betul? Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau memang Muhammad dia ridho sebagai nabi dan rasulnya, Isra Mi'raj datang dong, betul? Betul? Ya mau betul datang doang. Wabil mu'minina ikhwana, orang-orang mukmin dia ridho enak. Coba kenapa bang? Maaf semua contoh doang nih. Contoh terjadi di kita makin banyak majlis taklim. Bagi ibu-ibu, majlis taklim A, majlis taklim B, majlis taklim C, majlis taklim D. Kenapa banyak yang majlis taklim, makin banyak yang berantem? Ada apa tidak? Ya. Semangat awal, ada apa tidak? Pokoknya korban berantem semua ini. Ayo kita senang malam ini, Pak. Kita introspeksi diri. Saya sampaikan pahit-pahit, yang penting jadi obat. Kenapa kok banyak yang majlis taklim, makin banyak yang berantem, makin banyak yang konflik, makin banyak yang saling untuk memprovokasi satu sama lain? Coba kita periksa. Apakah salah majlis taklimnya? Enggak. Majlis taklim tempat. Tadi kata Buya, musola tempat. Jangan disalahin musola. Tempat majlis taklim tempat. Apa iya salah kegiatannya? Kegiatannya yasinan, ratiban, rawian. Salah apa kagak? Salah apa kagak? Kagak. Walaupun dia kalau di majlis taklim datang tidur bolor pulang. Yasinan kagak disalahin, ratiban kagak disalahin. Apa iya salah ayat Qur'annya, hadisnya? Tidak, saudara, mutlak kebenarannya sebagai petunjuk dalam hidup kita. Lalu yang salah siapa? Yang salah orangnya. 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 Ayo coba kita lihat. Ayo kita introspeksi sekarang. Mau kapan lagi, mau sampai mati dulu baru kita selesai berantem mantan majlis taklim. Ayo kita seringkali maaf, ini di sono jauh di sono. Cuma dekatnya RT 7 tetangganya. Maaf, kita ini kan di majlis taklim masih melihat zahir. Di majlis taklim masih melihat zahir. Ada orang yang ke majlis
niatannya aku nyari temen. Tapi kalau memang di majelis taklim dapat iman, alhamdulillah. Satu ketika teman mengecewakan, berhenti ngaji. Betul? Kalau memang niat ngaji cuma ngisi kekosongan waktu, tiba-tiba sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan kegiatan yang lain, siap-siap majelis taklim ditinggalin. Kalau memang ke majelis taklim ngarang makanannya, tiba-tiba nggak ada makanan, kagak ngaji. Kalau ke majelis ilmu ngarang seragaman, tiba-tiba udah dipesen, dijahit, dibagiin, tau-taunya udah sedang sama yang dipakai, nggak jadi ngaji. Tapi kalau ngaji lantaran semata-mata mencari ridho Allah, supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dalam hatinya untuk membimbing amalnya, insya Allah selamat, ngajinya istiqomah. Ada lagi setan gentayanganmu, maaf, udah ngajinya tafsir aja, kerenan, modern. Ngerti? Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu jujur. Ayo kita jujur malam ini. Jangan ada dusta di antara kita. Apakah bisa sah sholat kita hanya berdasarkan Quran? Hah? Enggak. Apakah kita bisa sah sholat kita 1000 kali yasinan? Hah? Enggak. Apakah bisa sah sholat kita dengan kita baca sholawatan yang banyak? Bagaimana bisa sah sholat kita? Bisa sah sholat kita manakala dituntun oleh fikih. Yang betul. Yang betul. Dituntun sama fikih. Syaratnya ini, rukunnya ini, hal yang membatalkan ini. Besok Ramadan nih. Ya kita nggak puasa jangan asal ngobrek. Ngobrek maksud saya begini, datang Ramadan, ya udah puasa ikut-ikutan tanpa mengerti mana rukun puasa, mana hal yang membatalkan puasa, mana hal yang memang ini akan merusak puasa. Tanpa mengerti itu maksud saya puasa asal goblek. Pahamin betul nih, ada orang puasa asal goblek sama orang puasa didasari dengan ilmu. Bagaimana puasa kita Ramadan bisa sah? Tanya fikih. Fikih menjawab, rukun puasa ada 3. Ada pula ulama mengatakan ada 4. Yang pertama niat, yang kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Yang membatalkan puasa kata fikih, ya, makan minum di siang hari, terus merokok, ngopi. Tapi saya ingetin bapak-bapak sekalian, tenang aja bagi kita perokok, Pak, tenang aja. Di bulan Ramadan ada rokok yang tidak membatalkan puasa. Saya berani ngomong ini, saya yakin, saya jamin 100%. Ada rokok yang tidak membatalkan puasa. Apa rokoknya? Rokok setelah maghrib. Betul tidak? Salah saya ngomong. Oh, betul. Saudara. Nah, berarti yang membimbing amal untuk sah atau tidak, tanya fikih. Bagaimana supaya diterima amal kita? Tanya tasawuf. Ada ilmunya. Supaya hati kita tidak selalu dibimbing oleh syahwat dan nafsu serta setan. Tanya tasawuf. Ada ilmunya. Bagaimana supaya amal sholat kita, puasa kita, haji kita tetap menjadi nilai di sisi Allah? Tanya tauhid. Kenapa? Kalau syirik bisa
bisa menghapus amalia-amalia yang sudah kita kerjakan. Berapa banyak puluhan tahun kita mendirikan sholat gara-gara syirik sekali Pak, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Saya simpulkan, ibadah jangan asal bobrek. Bobrek apa? Nih orang haji modalnya cuma duit, ilmunya kagak ada. Yang dibaca apa? Ya udah, apa baik lagi tawaf dibaca. Apa baik setengahnya. Ditanya, nanti kagak ada. Begitu. Oleh karena itulah maka menuntut ilmu sangat penting. Kenapa? Lantaran ilmu membimbing puasa, lantaran ilmu membimbing sholat, lantaran ilmu membimbing kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang sah menurut fikih, diterima menurut tasawuf, selamat tauhid kita, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kira-kira nuntut ilmu penting apa kakak? Oh, nuntut ilmu penting apa kakak? Supaya tahu rukun puasa, yang membatalkan puasa, yang merusak amal puasa, penting apa kakak? Penting. Sayang sekali besok tawakupan maginya. Baru sekarang sadar penting, besok udah tawakupan ngaji. Saudara diri yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa yang pertama amalia sholat adalah membentuk pribadi yang ikhlas karena Allah. Mulai besok berangkatlah ke sholat karena ikhlas, bukan karena kita dendam dengan pengurus. Kalau emang selama dendam ada pengurus di hati kita, maka selama dendam itu ada di dalam hati kita, silakan siap-siap kecewa nanti di akhirat. Siap-siapkan pelihara nafsu dan syahwatnya, karena dendam selalu dilindungi oleh bisikan setan dan hawa nafsu. Tapi ikhlas lillahi ta'ala, maka itulah yang akan menolong kita sekalian. Nah kemudian selanjutnya, maka ilmu merupakan hal yang pokok, hal yang penting. Gak bisa cuma belajar tafsir sah sholat kita, gak bisa. Gak bisa cuma yasinan doang sah puasa kita, gak bisa. Dengan sholawatan doang gak bisa. Pelajari fikih, pelajari tasawuf, pelajari tauhid, karena itulah ilmu yang mendukung amalia kita supaya menjadi amal catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan datang dari Allah, datang dari saya pribadi, bukan dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabil khusus wasiat untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan ada manfaat untuk hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.